ketika saya berangkat ke pengadilan. Ya. Pak Ruslan, saya mau cerita dulu nih. Jadi supaya kita ambil hikmahnya kan. Ya. Nah, jadi kamera saya dulu Bapak Ibu sekalian, kamera ini pernah digadai sama mantan driver saya yang baru kerja 3,5 bulan apa 4 bulan lebih gitulah. Jadi gadai Pak. Ternyata untuk apa Pak? Untuk judi online. Ya. Jadi virus judi online ini mengerikan Pak. Saya ketemu Pak Kapolres, saya bilang Pak Kapolres ini orangnya hilang, dia blokir saya, dia bawa lari kamera, dia bawa lari laptop ya. Saya bilang siap Ustadz, siap. Langsung diturunkan jatan ras, 3 hari 3 malam dicari. Wah, didatangi rumahnya di Maros, macam-macam lah. Nah ternyata memang sudah lama ya, memang mantan security di sana kan, qadarullah. Nah akhirnya ketahuan, ketangkap ya, masukkanlah penjara dan seterusnya. Nah ini kan kamera otomatis kan sudah digadai Pak. Kamera ada yang 48 juta, 25 juta, lensa-lensanya semuanya diambil. Setelah itu viral di Jatanras, akunnya Jatanras. Ustaz Forozi kecurian oleh driver pribadi sendiri, kan gitu ya. Ambillah semua. Sebulan di sana Pak. Wah, saya bilang subhanallah, susah ini kasihan. Karena kalau pakai handphone Pak, diupload ke YouTube, wah nggak bisa. Pasti pecah. Ya. Mau iPhone pun susah. Ya, memang harus kamera yang profesional kan supaya YouTube-nya bagus. Alhamdulillah, dan kita kasih orang ceramah-ceramah yang bagus dengan tampilan yang bagus juga. Viewers kita sudah 4 juta Pak. Artinya sudah 4 juta orang yang nonton. Nah, tapi bukan itu intinya ya. Saya ke pengadilan lah ini. Saya bilang siapa ini orang di sana kan ya, yang bisa karena lama sekali nih Pak. Dan ini dia gadai murah semua. Pokoknya yang penting dapat uang. Kamera Fuji ini dia gadai 5 juta. Kamera Sony dia gadai berapa kemarin? 4 juta gitu ya Pak ya. Sebab qadarullah. Nah, temulah saya akhirnya dengan Pak Kapolres. Pak Kapolres saya cerita. Saya bilang, waduh Pak, saya hari-hari dia sama-sama saya. Saya nggak tahu kalau di handphonenya ini dia main judi online. Saya bilang, hari-hari sama saya Pak, hari-hari dengar ceramah. Ya. Tapi syaitan begitu kuat Pak. Ya. Dan ini memang bahayanya sekarang ini Pak. Ya. Adalah karena semuanya itu di handphone, kita tidak tahu apa ya yang dia lakukan. Pak Kapolres langsung bilang, Ustadz, AKBP Ustadz, junior saya AKBP itu terlibat judi online, uang kas polsek yang dia pimpin, ya, polsek apa Polres, sorry AKBP, Polres yang dia pimpin di daerah, itu uang kas Pak Ustadz sekitar 2M hilang. AKBP nih. Bayangkan. Terus saya datang ke Pak Ruslan. Pak Ruslan cerita. Dia bilang, Ustaz, ada hakim. Iya betul gak? Hakim, drivernya main judi online, berangkasnya berapa miliar, habis. Iya Pak Ruslan ya. Ya kan? Wih, saya bilang bahayanya itu judi online. Nah, saya baru ingat waktu beberapa bulan yang lalu itu setelah masuk penjara ini orang, Kodenis datang. Kodenis ini Pak anak muda. Dulu dia admin bandar. Jadi dia itu mengatur itu sistem perbandaran itu. Ya. Makanya kenapa dia viral, diundang podcast Ustadz Felix, diundang podcast Ari Untung. Kenapa? Karena dia ngatur, dia tahu betul sistemnya itu judi online. Ya. Coba Pak. Makanya Allah mengatakan innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rijsun min amali syaitan. Ya. Minum-minuman khamar, ya, mengadu nasib, berjudi, ya. Itu semua bagian daripada cara-cara syaitan untuk menggoda manusia. Dan jadi memang kode ini cerita Pak bahwa Ustaz nggak ada itu judi itu bakal untung, nggak ada orang kaya gara-gara judi, nggak ada Ustaz. Yang ada bandar-bandar dikasih kaya karena judi. Tapi pemain-pemain yang pakai handphone, berapapun modalnya pasti bangkrut. Wih, ngeri. Saya bilang, begitu kok? Ya iya Ustaz.
Ya. Itu di perjudian minimal dalam sehari 400 miliar uang berputar. Ya. Singapura, Makau itu di Hong Kong ya. Makau itu berputar itu. Ya, dosa itu. Ya. Nah sudah, alhamdulillah, qadar Allah. Boy, ini Pak kamera, kadang saya berdoa sama Allah, ya Allah, ini kasihan ini orang mau nonton ceramah kita. Wah, cari-carilah saya orang di pengadilan. Jauh-jauh saya cari Pak, ternyata orangnya di Andalas. Jurusita, la ilaha illallah. Ya, Pak Ruslan ini. Dia diam-diam juga ya. Sudah 2 bulan kamera ini di jaksa, tidak jelas juga ya Allah. Baru Pak, sudahlah ini kodok barang halal dibeli kan. Istilahnya ini betul-betul milik pribadi kan. Istilahnya diambil, dicuri, sudah diselamatkan nih. Masya Allah, mau diambil ini. Kita harus masih bikin surat namanya Pak, surat pinjam pakai. Dalam hatiku, nah saya punya. Kenapa saya harus pinjam? Ya. Karena dia bilang bikin surat Ustaz ya. Coba dalam hatiku, surat apa Pak Ruslan? Dia bilang surat pinjam pakai. Dalam hatiku, kenapa harus meminjam? Nah punya aku ini. Iya, itu keunikan. Yang lucu lagi di pengadilan ini mau sidang toh, mau sidang ini. Nah, temani Pak Ruslan. Terus tiba-tiba lewat ke orang, biasa sekali penampilannya. Langsung Pak Ruslan bilang, yang mulia. Langsung saya kaget, apa ada yang mulia? Ternyata hakim-hakim itu ya Pak Ruslan dipanggil yang mulia. Nah saya kan di sidang Pak, ya kan, saya harus korban kan sama 2 saksi, 1 orang BSI, kan ada tau uangku nambil di ATM, nah bawa lari ATM ku, udah tau dari mana lihat pinku. Terus 1 lagi timku yang diambil laptop di kantor travel, jadi 2 orang bicara begini. Hingga kita di Pak Ruslan bilang yang mulia tau. Nah baru kasih tahu Kak, hakimnya Kristen ya kan. Dalam hatiku, bertolak belakang ini bilangnya orang yang mulia baru tidak sholat ini orang Pak, baru dibilang yang mulia. Sedangkan kalau ustadz saja dia saya tidak mau panggil yang mulia kan. Jadi itu pas selama sidang Pak, ku panggil, iya Pak. Mungkin saya lah ini satu-satunya yang di sidang tidak pakai yang mulia ya. Astagfirullah. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, kisah-kisah unik sedikit ya di pengadilan ya. Sama jurusita kita ini Pak Ruslan Pak, tukang sita baru nak kasih pinjam pakai kameranya Ustaz. Allah, biar mi, dia bilang aturan gini kodong Ustaz, aturan ini saya bilang biar mi, urus mi, dia bikin nggak kodong surat ya, dia bikin nggak surat, nah utus anggotanya saya tinggal tanda tangan, subhanallah. Tapi dalam hati itu Pak Ruslan tuh aneh todi, nah punya aku ini kenapa saya harus pinjam tuh? Allahu Akbar ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya, jadi jaga anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Makanya saya selalu bilang sama orang tua, anak itu dikasih handphone kuliah bagus. Iya. Karena kalau kita di pesantren tidak pegang ke handphone. Saya SMP SMA nggak pegang handphone Pak. Iya. Kenapa Pak? Karena bisakah Bapak Ibu jaga anak? Iya. Saya mohon maaf Pak. Ini jujur aja nih. Iya. Tidak ada Pak anak SMP, anak SMA pegang handphone. Kecuali yang akan datang dengan alasan apapun ya. Bilang supaya gampang dihubungi Ustaz. Kalau mau gampang dihubungi kasih HP Nokia yang tidak ada internetnya. Coba. Ya kasih HP itu. Tidak ada Pak handphone sekarang. Perhatikan Pak. Kecuali pasti mohon maaf. Mendatangkan keburukan tuh anak. Siapa yang pertama Pak? Mohon maaf ya. Situs-situs film-film yang naudzubillah. Itu 1. 2, apa yang dia bisa mainkan di dalam, bapak ibunya mana tahu. Iya. Sekarang Pak, game-game online itu sekarang sudah banyak yang menjadi judi online. Game online Pak, padahal dia game dititipi untuk jadi judi online. Iya. Ada istilahnya anak-anak Pak, chip module. Anda tahu nggak itu apa artinya? Chip. Dia beli chip Pak. Chip itu dia beli untuk membuka stage selanjutnya dalam dunia game itu. Khatam saya Pak, karena aku panggil dulu itu orang-orang yang suka main Mobile Legend, Free Fire, suka main PUBG. Saya panggil semua. Ini anak-anak hijrah ini. Yang ketagihan-ketagihan.
Saya cerita, saya bilang, apa kau suka dari Mobile Legend? Dia cerita, begini. Apa kau suka dari PUBG? Begini. Apa yang kau suka dari Free Fire? Begini. Subhanallah. Coba bayangkan. Jadi dunia hari ini Pak, ya, tantangan kita adalah internet. Ya. Di satu sisi dia adalah peluang, di sisi lain dia adalah musibah bagi generasi Pak. Ya. Coba Pak, flashback dulu. Ya. Berapa puluh tahun yang lalu ketika kita masih SMP SMA, nggak ada internet toh bisa jeki hidup, jadi orang jeki. Coba, saya ingat sekali Pak, saya masih tamat SMP itu, tamat SMA dari Gontor. Satu-satunya cara saya untuk cari browsing beasiswa dan bisa komunikasi dengan orang pakai Friendster Pak. Iya. Masih ingat sekali, sama Yahoo Messenger. Zaman kita keluar dari Gontor belum ada Pak, WhatsApp belum ada. Jadi kita ke warnet, ya kan, browsing di situ kodong scholarship. Iya, saya cari tuh, saya apply itu ijazah Gontor saya ke 10 negara Pak. Brunei, Yaman, Syria, Damaskus di Syria, Khartoum Sudan, ya Madinah, semua saya browsing Pak. Sampai kemudian di daerah Monash University Australia, kan ada fakultas agamanya itu di Monash, ya. Tapi kalau saya lulus itu bahaya Pak, ya. Liberal orang, ya serius. Dia punya fakultas Islamic College di Monash University. Saya sampai apply karena ada teman saya Gontor ke sana. Nah, alhamdulillah saya di Gontor bagian bahasa Pak. Jadi bahasa Arab, bahasa Inggris saya bagus. Saya Friendster, pakai Yahoo Messenger, saya bikin surat, email ke. Subhanallah, itu tidak akan pernah ketinggalan zaman Pak. Ya. Dan kalau dia sudah kuliah, itu levelnya sudah naik. Level apa dia naik? Level orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Tapi kalau masih anak SMA Pak, ya Allah, ngeri. Bapak tahu nggak yang baru-baru diborong? 2 anak, satu 17 tahun, satu 15 tahun. Siapa yang dia bunuh Pak? Anak usia 11 tahun. Yang diborong ini beberapa bulan yang lalu itu. Yang viral setahun yang lalu kah? Iya. Yang di gerubuk masa ininya tuh rumahnya. Itu Pak dari satu situs. Aduh saya lupa nama situsnya. Ya, apa? Itu satu situs. Dia lihat di situ penjualan organ-organ tubuh online. Apa nama situsnya itu? Lupa Kak. Pokoknya viral gitu. Karena saya bikin konten di TikTok itu 100.000, hampir 150.000 orang nonton langsung. Kan saya bilang, ini kejahatan apa? Jadi dia lihat Pak di satu situs. Dikirimkan link sama orang yang mungkin tidak bertanggung jawab. Nah buka itu link di HP-nya. Kemudian dia lihat, satu ginjal, harganya satu ginjal Pak. Dibeli dengan 10.000 US. 10.000 kali 15.000 saja misalkan, 10.000 dolar Amerika, 150 juta harga satu ginjal. Alasan itulah yang dia ungkap, ya, yang dia sampaikan ketika di BAP, ketika ditanya, kan saya penasaran Pak, saya telepon Pak, Krimsusnya itu di Polrestabes, saya telepon, Pak, apakah sebenarnya alasannya itu? Karena saya ini orang Baruga Pak, kalau saya mau ke Baruga, pulang misal dari Hertasning, dari sekolah, dari butik, itu pasti lewat borong saya bilang. Dan apa yang menjadi permasalahan utama sebenarnya, saya pengen tahu betul-betul dari kita langsung. Kanit Krimsusnya langsung cerita, dia bilang, Ustadz, anak ini terinspirasi dari situs online dan dia membayangkan bahwa 150 juta didapat ini. Dari mana 150 juta? Kalau kita bisa ambil ginjal. Jadi sesederhana itu gambar berpikirnya dia. Dia bilang bunuh, belah pakai pisau, ambil ginjalnya. Dia kira seperti itu. Coba anak-anak Pak. Iya. Dan ini Kanit Krimsus yang cerita. Subhanallah Pak. Apa yang terjadi? Dia bunuh itu anak. Dia belah. Mau belah saja dia sudah bingung. Dia kira pakai pisau biasa itu gampang membelah. Dia sudah bingung Pak. Dibelah pun memang dia tahu mana ginjal. Nah kalau dia lihat isi tubuh manusia, sudah bingung lagi. Iya, subhanallah. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, inilah dampak-dampak yang na'udzubillah min dzalik. Ya. Kita khawatir. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita sepakat dengan para ustadz-ustadz itu bilang perlu ada gerakan, ya, gerakan no handphone untuk anak-anak. Ya. Kalaupun ada handphone yang pakai center itu Pak.
Iya serius. Karena kalau tidak Masya Allah itu berbahaya.